Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya akan membahas atau mengarah terhadap pihak ketiga. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap pihak ketiga, dan apa yang sedang dipikirkan oleh pihak ketiga, dan rencana apa yang ingin dia lakukan dari hubungan perselingkuhan itu. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini masih memiliki sifat dan karakter, yang dimana sifat atau karakter tersebut masih berpetualang, masih menginginkan suatu kebebasan, dan masih menginginkan yang namanya kesenangan. Satu energi yang saya kategorikan tadi seakan-akan telah menerima satu tongkat penuh dengan ketulusan dari pihak lain, tetapi ketulusan tersebut bukan diprioritaskan, tetapi justru dipermainkan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi,
kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut muncul dari kondisi pemikiran yang dimana pemikiran itu masih ingin merasakan yang namanya skandal percintaan. Kenapa saya mengatakan skandal percintaan? Karena memang pihak lain bukan mengikat tetapi memberikan dampak buruk. Skandal percintaan hanya sekedar numpang lewat tetapi memberikan suatu keuntungan terhadap orang yang merasakan skandal percintaan tersebut. Apa yang barusan saya katakan ini mungkin bisa saja berada di dalam kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan ini mungkin posisinya terhadap pihak ketiga, dan apa yang barusan saya katakan ini mungkin dirasakan atau dilakukan oleh manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap pihak ketiga atau manusia tersebut. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi untuk saat ini sedang menyimpan kondisi sakit hati yang begitu sangat mendalam. Kenapa saya mengatakan sakit hati yang begitu sangat mendalam? Karena orang yang kamu prioritaskan adalah orang yang hanya mempermainkan diri kamu. Hanya menganggap diri kamu sebagai formalitas. Hanya menganggap diri kamu sebagai kebebasan. Hanya menganggap diri kamu suatu kesenangan. Page of Wands. Kamu salah memberikan satu tongkat di dalam unsur ketulusan perasaan kamu. Salah memilih, salah memprioritaskan. Kenapa? Karena orang yang kamu hadapi seseorang yang masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Karena orang yang kamu pertahankan lebih mendominasi untuk menuntut agar diri kamu memberikan segala sesuatu itu harus bersifat sempurna. Orang yang kamu pertahankan adalah seseorang yang masih menginginkan suatu kebebasan. Apakah perkataan saya ini pernah kamu rasakan, atau mungkin perkataan saya ini masuk terhadap logika kamu, atau mungkin perkataan saya ini cocok kau rasa? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate terhadap kondisi energi kamu. Page of Wands. Sebenarnya diri kamu itu hanya satu yang kamu minta dari orang yang kamu prioritaskan. Cukup dihargai dan cukup diberikan rasa kenyamanan. Lebih dari situ saya rasa tidak ada yang kamu tuntut. Kenapa saya mengatakan hal itu? Sekuat apapun diri kamu merasa tersakiti, kamu selalu memaafkan dan kamu selalu memberikan kesempatan terhadap manusia tersebut. Mungkin secara pemikiran, manusia yang kamu prioritaskan itu tidak sejalan dengan pemikiran kamu. Mungkin secara materi, orang yang kamu perjuangkan itu materinya
tidak nyaman. Tetapi ketika bertemu terhadap diri kamu, manusia ini seakan-akan menerima keseimbangan hidup. Tetapi keseimbangan hidup yang dia terima dari diri kamu bukan dimanfaatkan, melainkan memberikan suatu sifat yang begitu sangat sombong. Seakan-akan diri dia yang memberikan diri kamu, padahal semuanya berasal dari diri kamu. Piece of wands. Percuma kamu mengarahkan manusia itu kalau di dalam pemikiran manusia itu suatu hubungan adalah kesenangan. Saya rasa kamu membuang waktu kamu. Percuma, Wak Geng. Hanya sekedar omong kosong yang kamu lakukan terhadap tindakan kamu untuk manusia itu. Bagaimana mungkin manusia itu mau mendengarkan perkataan kamu? Bagaimana mungkin manusia itu mau menuruti segala arahan kamu? Karena manusia itu masih menginginkan kebebasan. Ibarat seorang bocah yang lahir ke dunia ini harus dirawat, ditimang, diberikan air susu, tetapi ketika merasakan hal tersebut pergi meninggalkan tanpa rasa bersalah. Itulah manusia itu yang sedang kamu perjuangkan. Bagaimana perkataan saya? Bisakah kamu terima secara logika? Piece of wands. Daripada diri kamu membuang waktu dengan percuma, lebih baik manfaatkan waktu itu untuk memberikan dampak positif terhadap kehidupan kamu. Karena ketika diri kamu memberikan suatu dampak positif terhadap diri kamu, itu akan menarik posisi energi yang dia miliki agar tersedot kembali terhadap diri kamu. Tetapi ingat, ketika energi diri dia tersedot oleh diri kamu, kamu harus mempergunakan logika kamu. Sepertinya sudah terlalu lama diri kamu mendapatkan suatu pengkhianatan di luar dari dugaan kamu. Sepertinya sudah terlalu lama diri kamu dimanfaatkan dari orang yang kamu prioritaskan. Semua tergantung bagaimana keputusan kamu. Kamu yang menentukan, kamu yang memberi, dan kamu yang bertindak. Sudah waktunya kamu membiarkan manusia itu untuk menikmati kebebasannya. Sudah waktunya kamu melepaskan pemikiran kamu untuk memikirkan manusia itu. Itu hanya akan merugikan diri kamu dan itu akan membuat diri kamu terjebak di dalam kondisi yang tidak ada tujuan dan tidak memberikan diri kamu keuntungan. Tetapi perlu kamu ketahui, saya berbicara seperti ini bukan memberikan diri kamu suatu sugesti, tetapi saya mencoba untuk membuka logika kamu secara waras. Bukan membuka perasaan kamu. Karena kalau saya mencoba untuk membuka perasaan kamu, lagi-lagi perasaan kamu yang akan kamu pergunakan dan kamu akan menjadi orang bodoh yang hanya bisa menikmati dan melihat berbagai pengkhianatan yang dia berikan terhadap diri kamu. Semua kesalahan itu bukan kamu yang menciptakan, sekalipun kesalahan itu kamu yang menciptakan. Karena memang kamu tidak pernah mendapatkan suatu kebahagiaan dari seseorang yang penuh dengan kesenangan ataupun kebebasan. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap pihak ketiga sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang tadi? Kartu pertama sudah menyimpulkan adanya suatu skandal yang sedang direncanakan oleh pihak ketiga tersebut. Skandal yang dalam arti untuk mendapatkan keuntungan.
dalam arti, dalam kategori, bukan hanya manusia yang kamu prioritaskan itu yang menjadi patokan dia, tetapi pihak lain sudah menjadi patokan dia. Karena pihak ketiga bukan cuma satu yang saya lihat, tetapi lebih dari satu. Hampir sama, manusia itu ketemu dengan pihak ketiga, sama-sama masih menginginkan kebebasan, masih sama-sama menginginkan kesenangan. Tetapi perlu kamu ketahui, salah satu dari manusia itu untuk saat ini ada energi negatif yang saya rasakan, wah geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Emperor. Di mana kemunculan kartu The Emperor ini kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengangkat kata The Emperor, serta mengarah terhadap kondisi energi kamu bukan hanya dihadapkan terhadap orang yang benar-benar menginginkan kesenangan, tetapi kamu pun dihadapkan terhadap orang yang sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap diri kamu. Sekalipun manusia itu bertanggung jawab terhadap diri kamu karena memang itu adalah kewajiban dia. Karena memang itu adalah tindakan yang harus dia lakukan terhadap diri kamu karena berbicara dari kebutuhan. Kalau berbicara dari kondisi batin atau perasaan, manusia ini tidak bertanggung jawab terhadap diri kamu. Kalau memang dia bertanggung jawab terhadap diri kamu, tidak akan mungkin muncul kartu Page of Wands. Seharusnya yang muncul adalah kartu The Temperance, keseimbangan, kebahagiaan, kerukunan terhadap diri kamu. Ini kartu Page of Wands. Salah memprioritaskan diri kamu. Sudah tidak bertanggung jawab dari kondisi batin atau perasaan, kamu pun dituntut untuk memperlakukan diri dia agar diri kamu terlalu memprioritaskan. Itu yang saya lihat. Kamu pun dituntut untuk memberikan suatu tindakan agar diri dia seperti raja yang ingin dimengerti, yang ingin dipahami, yang ingin disayangi, tetapi tidak mengerti apa arti dari kata sayang. Tidak sama sekali memberikan suatu respon sesuai dengan apa yang kamu berikan terhadap manusia tersebut. Bagaimana perkataan saya ini? Apakah menurut diri kamu cocok atau tidak? Kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Emperor ini terhadap pihak ketiga, lagi-lagi saya akan mengatakan pihak ketiga akan meninggalkan ini manusia karena manusia ini tidak lagi memberikan suatu keberuntungan. Kenapa? Karena di awal pembicaraan saya tadi, saya mengatakan ada skandal hubungan. Manusia ini yang terlalu berharap terhadap pihak ketiga. Manusia ini yang terlalu memprioritaskan pihak ketiga. Padahal pihak ketiga tidak memprioritaskan ini manusia. Dan pihak ketiga hanya membutuhkan suatu derajat atau materi. Terlalu kepo, terlalu baper, terlalu bagaimana lah wak geng bla bla bla. Capek sebenarnya saya kalau membahas mengenai energi manusia yang kamu prioritaskan itu. Sampai berbunyi lonceng sangkakala ke-7 kali pun saya rasa tidak akan pernah habis-habisnya. Ini manusia yang terlalu tebar-tebar pesona. Padahal dia tidak menyadari orang yang mendekatin dia hanya untuk memanfaatkan dia. Haus akan sentuhan, haus akan kesenangan, haus akan gairah.
skandal dari hubungan yang terlarang, dan ini manusia akan ditinggalkan. The Emperor. Wah geng, kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Death. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Death. Kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Death ini, saya merasakan sepertinya ada pertengkaran dari hubungan itu. Ada pertengkaran dan ada situasi yang benar-benar membuat salah satu pihak ingin keluar atau memang ingin melepaskan. The Death. Salah satu pihak ingin keluar dan salah satu pihak sedang berusaha memberikan sesuatu hal dari hubungan yang kotor itu, agar hubungan kotor itu masih terjalin kembali. Padahal pihak ketiga sudah ingin pergi dari kehidupan manusia tersebut. Manusia ini saya rasa membingungkan bagi saya. The Death sudah menghancurkan kebahagiaan terhadap diri kamu, tetapi masih saja berpetualang untuk mendapatkan kebebasan dan kesenangan. Itu dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. Three of Swords, sakit hati. Wow. Saya rasa kalau keluarnya kartu Three of Swords ini seakan-akan ini posisinya berada terhadap manusia tersebut ini. Apa yang dia prioritaskan justru tidak sesuai dengan harapan dia. Ingin mengarah terhadap diri kamu, tetapi kamu sudah tidak mau menerima manusia itu. Ingin bertahan terhadap pihak ketiga, dia harus memberikan suatu keberuntungan terhadap pihak ketiga. Sakit hati, kecewa, terluka. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Tower. Di mana kemunculan kartu The Tower ini, kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Keluarnya kartu The Tower ini seakan-akan memberikan suatu gambaran hubungan itu lagi kacau, lagi berantakan, lagi bertengkar, lagi sakit hati, dan manusia itu lagi bersedih. Wah geng. Unsur tanah, unsur api, unsur air. 3 unsur 9 zodiak. Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kamu tinggal pilih zodiak kamu yang mana. Apakah yang saya katakan tadi atau memang tidak. Dari kelima kartu yang saya pegang tadi, sebelum saya membuka kartu terakhir, sesuai dengan topik yang saya angkat, apa yang sedang dipikirkan oleh pihak ketiga ingin meninggalkan manusia itu. Apa yang sedang dirasakan oleh pihak ketiga tidak lagi memprioritaskan manusia itu karena pihak ketiga menjalin hubungan terhadap pihak lain. Apa rencana pihak ketiga dalam waktu dekat? The Death akan membuat hubungan itu hancur. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Five of Wands, 5 tongkat,
yang dimiliki oleh 5 orang. Kalau saya menarik satu tongkat dari kelima tongkat tersebut, untuk saat ini manusia itu dengan pihak ketiga lagi berseteru, lagi bertengkar, ada satu permasalahan yang belum mendapatkan penyelesaian ini. Five of Wands, 5 tongkat. Tongkat tersebut berbicara dari kondisi perasaan dan materi. Perasaan yang tersakiti, materi tidak lagi dimiliki oleh salah satu pihak. Itu dia Wak Geng. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.